Seringkali kita harus mengalami sesuatu yang mungkin gak enak. Kita berasa seperti ditinggalkan, tapi dengar, Tuhan gak tinggalkan. Tuhan tahu ukurannya, Tuhan tahu batasnya. Tapi pada batasnya mungkin saudara saya udah gak sanggup. Lihat, orang benar pasti diangkat oleh Tuhan. Orang benar pasti dipulihkan, tapi kuncinya, mari kita hidup sebagai orang yang benar. Hatimu di hadapan Tuhan. Makasih Tuhan. Thank you Jesus. Makasih. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada semua karena anugerah-Mu. Engkau mengasihi setiap kami. Setiap umat-Mu, sahabat worshipers dimanapun mereka berada. Tuhan mengasihi. Tuhan Yesus mengasihi setiap kami. Juga yang bersama-sama dengan hamba-Mu di tempat ini memuji menyembah. Tuhan mengasihi kami. Tuhan, hadirat-Mu itu membawa pemulihan dan membaharui setiap kami. Bawa kami terus melekat kepada-Mu. Kami boleh ada dalam tangan-Mu ya Tuhan. Ku di tangan-Mu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tangan-Mu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Amin. Katakan sekali lagi nyanyian ini. Ku di tangan-Mu ya Tuhan, di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Amin. Ku di tangan-Mu ya Tuhan, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Biar musik naikkan pujian ini. Mari kita angkat penyembahan kita dalam roh bersama-sama. Sudah di tempat ini, mari angkat suaramu, sembah Tuhan. Oh, Rabasyanda, Rabalabalabalabalabalabalabala. Kia Rabaya, 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 Rabaya. Kina Rabalabalabalabalabala. Oh, Rabasyakarabalabalabalabala. Tuhan tidak pernah membiarkan kami sendiri. Orang benar tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Yes. Oh, Rabasyakarabalabalabalabalabalabala. Oh. Jesus. Ku di tangan-Mu. Amin. Ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tangan
denganmu. Amin. Ku di hatimu, yes, di pikiran, di rencana, baik, sungguh baik Tuhan, Kau sangat baik. Mari kita angkat tangan sekali lagi di hadapan Tuhan. Saudara di tempat ini maupun di rumah-rumah, taruh tangan satu di dada saudara. Ayo ikuti bersama saya, katakan, Tuhan Yesus, Engkau baik. Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik. Katakan kepada saya. Kepada saya. Saat ini rasakan kasih Tuhan mengalir dimanapun kau berada. Kasih Tuhan menjamah satu persatu, menguatkan yang lemah. Saat ini di rumah-rumah ada mujizat sedang terjadi, mengalir. Yang terikat dibebaskan dalam nama Yesus. Oh rabasyakara laba. Apapun masalah pergumulan yang saudara sedang hadapi, percaya Tuhan Yesus menyertai saudara. Terus membela, menolong setiap kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai tofan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Katakan, aku percaya Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Amin. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Katakan bersama-sama. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai tofan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Amin. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Yesus, ku puji, ku sembah Kau Yesus. Kami beri kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, ya
sembah Kau Yesus. 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 Dimanapun saudara ada, taruh tanganmu di dada, angkat tanganmu. Panggil nama Yesus. Nama yang menyembuhkan kau. Nama yang membebaskan kau. Oh yes Lord. Oh yes Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi katakan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Yesus. Saya percaya saat ini ada yang sedang terima kesembuhan. Saudara sedang menyembah Tuhan, kau sedang terima mujizat dari Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, ada satu ayat yang indah sekali yang saya mau ajak kita renungkan dari Mazmur 37. Saya ajak saudara baca Mazmur 37 ayat 25 sampai ayat ke-26. Mazmur 37 ayat 25-26 ya. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. 26. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Dan anak cucunya menjadi berkat. Yang percaya katakan amin. Saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan jelas berkata. Ini Daud berkata ini, dahulu aku muda, sekarang aku jadi tua. Artinya gini, melewati proses tahun-tahun hidupnya, dia lihat sendiri kesaksian-kesaksian. Dia alami sendiri sehingga dia bisa ngomong. Bukan sekedar teori, tapi dia alami dalam hidupnya. Dan dia lihat kesaksian orang banyak dan dia berkata begini. Tidak pernah aku lihat orang benar itu ditinggalkan Tuhan. Enggak pernah. Enggak pernah Tuhan meninggalkan orang benar. Kalaupun kelihatannya ditinggalkan, itu cuma kelihatannya. Karena Tuhan mungkin sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih besar lagi. Kita mungkin dengar istilahnya, wah lagi diproses sama Tuhan. Sebenarnya bukan diproses, lagi diperindah, lagi semakin dimuliakan sama Tuhan. Tapi orang sekitarnya lihat, wah dia lagi ditinggalkan, wah dia lagi ngalamin. Enggak. Orang benar tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Apalagi sampai anak cucunya minta-minta roti. Sampai ngemis-ngemis. Orang benar enggak bisa. Saudara, dari ayat ini saya mengerti begini. Dalam hidup ini ada dua proses. Proses di mana kita dimurnikan untuk semakin mulia. Tapi ada juga yang mungkin itu akibat daripada kesalahan atau pelanggaran kita. Tapi orang benar, firman Tuhan berkata, tidak pernah ditinggalkan. Kalau mungkin satu ketika harus mengalami keadaan yang gak enak. Keadaan yang mungkin, waduh mungkin hidupnya jadi, wah. Maaf saya harus katakan. Karena mungkin dia dalam posisi gak benar. Melakukan hal yang gak benar. Kalau mungkin ada di antara saudara yang berkata, waduh katanya orang benar, nanti keadaan saya begini. Mari kita cek, jujur sama Tuhan. Jujur.
Kalau ada pelanggaran dan dosa yang kita buat, minta ampun sama Tuhan. Minta ampun. Tuhan pasti pulihkan. Tapi apa waktu minta ampun terus proses langsung 180 derajat berbalik langsung besoknya semua pulih? Enggak. Dunia ini ada hukum yang namanya proses. Ya, orang kejedot aja enggak langsung besoknya hilang gitu. Enggak, ada proses. Memar itu hilang pelan-pelan. Tapi pasti sembuh. Namanya proses. Sesuatu yang mungkin kita alami. Seringkali kita harus mengalami sesuatu yang mungkin gak enak. Kita berasa seperti ditinggalkan. Tapi dengar, Tuhan gak tinggalkan. Tuhan tahu ukurannya. Tuhan tahu batasnya. Tapi pada batasnya mungkin saudara saya udah gak sanggup. Lihat, orang benar pasti diangkat oleh Tuhan. Orang benar pasti dipulihkan. Tapi kuncinya, mari kita hidup sebagai orang yang benar. Kalau nggak benar, jangan salahin Tuhan. Kalau kita masih macam-macam, masih main-main, masih kompromi dengan dosa, ayo bertobat. Bertobat. Supaya apa? Anak cucumu itu akan dikatakan justru malah memberkati orang banyak. Oh, nggak pernah minta-minta, malah mereka memberi pinjaman, malah mereka menolong orang lain. Betapa kita bahagia kalau sampai anak cucu itu jadi berkat. Boleh katakan amin. Apa yang kita nyanyikan tadi, saya percaya itu isi hatinya Tuhan. Waktu pemazmur berkata, aku di tanganmu, aku di hatimu, aku di pikiranmu, aku di rencanamu. Tidak akan pernah aku sendiri. Tidak akan pernah aku ditinggalkan. Sebab aku adalah orang benar. Yang percaya katakan amin. Mari. Saya mengajak kalau saudara ada di rumah-rumah atau dimanapun. Saudara sedang mengalami pergumulan khusus menaikkan permohonan doa. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Serukan permohonanmu kepada Tuhan. Oh rabasyakara labalabalabalabalabalab. Kami percaya Tuhan saat ini dimanapun kami mengangkat tangan. Berseru kepadamu Tuhan untuk pembelaan Tuhan dan pemulihan. Saat ini kami mau berkomitmen untuk hidup sebagai orang benar. Kami tahu kami tidak menyalahkan siapapun. Ampuni kami kalau kami salah. Pernah melakukan perbuatan dosa, menyimpang dari kehendak-Mu. Menolak melakukan kehendak-Mu. Menunda-nunda melakukan kehendak-Mu. Ampuni kami Tuhan, ampuni, ampuni. Tapi kami percaya, kami pegang firman-Mu yang berkata, orang benar tidak akan ditinggalkan. Kami tahu setiap kami tidak akan ditinggalkan Tuhan. Ada proses pemulihan yang akan kami alami. Di mana kami akan keluar sebagai pemenang. Kami akan muncul seperti emas. Bercahaya seperti bintang-bintang di langit. Demikianlah orang benar. Tuhan berkati semua anak-anak-Mu dimanapun. Mereka menaikkan permohonan, mereka membuat komitmen. Mereka menuliskan permohonan doa mereka di YouTube channel. Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus. Ulurkan tangan-Mu menjamah mereka dimanapun mereka berada saat ini. Menyembuhkan yang sakit, memulihkan yang terluka. Memulihkan keluarga demi keluarga, menyatukan kembali segala keretakan. Tuhan, Kau baik, kasih-Mu sempurna. Bahkan Tuhan sanggup membuka pintu-pintu berkat untuk memberkati anak-anak-Mu. Sehingga tidak ada yang berkekurangan. Tidak ada yang dibiarkan. Bahkan sampai meminta-minta. Tuhan tolong setiap anak-anak-Mu. Makasih Tuhan. Mujizat masih ada bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Nyanyikan bersama-sama. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup
terima, katakan. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya, haleluya. Yang percaya terima kemenangan dari Tuhan, katakan amin. Amin. Sudah dikasih Tuhan, saya ingin membacakan kesaksian, ya. Ada satu kesaksian yang saya mau bacakan. Ini saya screen cap di YouTube channel, ya. Dari @series_sharing6507. Ya, saya akan baca. Shalom Pastor Weliar, saya Ibu Seri dari Tangsel, Tangerang Selatan. Saya tergerak mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan. 2018 saya jual rumah yang di Bintaro karena pengen cari yang 2 lantai. Akhirnya puji Tuhan kebeli rumah di BSD. Tapi gak lama suami pengen resign karena merasa bisa kerja sendiri. Akhirnya jadilah makelar mobil, sebelumnya di showroom mobil punya temannya. Gak lama setelah kami pindah ke rumah baru, ternyata gak lama pandemi. Akhirnya keuangan kami ancur-ancuran. 2 mobil terjual supaya bisa cicilan rumah. Kami juga salah pakai KTA bank supaya lagi-lagi buat bayar cicilan rumah. Awal tahun saya baru ikuti Pastor Weliar di YouTube channel. Ya berarti awal tahun ini, ya. Saya selalu perkatakan profetik ayat-ayat janji Tuhan. Sering praise and worship sendirian. Bangun mesbah keluarga, baca Alkitab 3 pasal tiap hari. Percaya semua dalam kendali Tuhan. Akhirnya Tuhan tolong melunasi hutang cicilan selama 7 bulan. Dan hutang KTA. Puji Tuhan, selama belum bisa bayar utang, rumah kami gak dipasang stiker sama pihak bank. Saya percaya kalau mengandalkan Tuhan gak mungkin saya dipermalukan pada tetangga. Pernah juga Tuhan tolong lewat transferan bank, seakan-akan kami yang nyetor padahal sama sekali minus saldo sebelumnya. Tuhan baik apapun yang terjadi. Kami bersyukur mengalami mujizat demi mujizat saat proses badai. Bukan kata orang seperti kisah Ayub. Intim sama Tuhan, percaya Tuhan ada dalam badai hutang menyertai kami. Gak perlu khawatir lagi. Demikian kesaksian saya. Semoga menguatkan yang lain yang juga punya masalah utang bank. Kalau saya ditolong Tuhan, pasti Tuhan juga tolong saudara-saudara. Karena kita punya Tuhan yang sama. Amin. Makasih Pastor, Jesus bless you. Saudara, saya gak tahu masalah saudara. Juga yang di rumah-rumah. Mungkin seperti masalah Ibu Seri. Dengar di tengah badai. Tuhan tidak pernah meninggalkan orang benar. Waktu dia sungguh-sungguh berbalik, sungguh-sungguh cari Tuhan. Pujian penyembahan setiap hari. Bahkan tadi bilang baca Alkitab 3 pasal sehari. Wow, Tuhan buat mujizat. Berapa banyak rindu ngalami mujizat Tuhan. Ayo di tempat ini bangkit berdiri sekali. Di rumah-rumah juga. Katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima, katakan, ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat kedua belah tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia damai sejahtera, berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa. Kasih yang sempurna dalam Yesus Kristus Tuhan. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai, menuntun, memberkati hidup kita.
Dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan sudah datang untuk kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya terima berkat Tuhan sama-sama katakan, amin. Haleluya. Keep on believing and keep on worshiping. Tuhan Yesus memberkati. Yang Anda tabur adalah bagian penting untuk membangkitkan lebih banyak lagi sahabat worshipers di muka bumi ini. Tuhan Yesus memberkati berlipat ganda.